Kristen itu kelebihan mereka itu mereka sudah dewasa dalam beragama. Artinya kalau di Kristen yang kita tahu bersama bahwa untuk menjadi seorang pendeta itu harus sekolah minimal 5 tahun. Kita diajarin lagi begini loh, misalnya kalau berkhotbah seperti ini, mereka diajarin psikologi. Jadi mereka tidak hanya diajari kitab suci gitu, di ayat-ayat disuruh menghafal, enggak. Pendeta-pendeta itu cara menyebarkan agama itu mereka belajar psikologi gitu. Beneran guys. Setelah saya teliti dan pahami, kenapa negara muslim itu, mohon maaf ya, negara muslim itu sering konflik. Ternyata penyebab dasarnya itu adalah karena pemuka-pemuka agamanya itu tidak terdidik. Pemuka-pemuka agamanya, oknum pemuka agamanya itu tidak terlatih untuk mengajar, tidak punya kompetensi gitu. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah video di mana ada seorang pemuda yang membongkar habis agama Islam secara jujur. Dan saya melihat pemuda ini adalah seorang penerus almarhum Kiai Haji Buya Syakur masa kini. Oleh karena saudara, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Apakah agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh uh, teman-teman saya atau yang sering ditanyakan orang-orang di Indonesia misalnya. Bagaimana ceritanya agama mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Jadi gini, bukan berarti saya mengatakan bahwa agama muslim itu tidak belajar dari kesalahan-kesalahannya. Jadi agama Kristen itu walaupun mereka melakukan kesalahan-kesalahan zaman dulu, bukan berarti saya membanggakan Kristen ya. Kita ngambil contoh case-nya aja gitu. Karena kalau kita ngambil contoh agama lain misalnya kejauhan ya, karena sesama agama samawi antara Islam, Kristen dan agama Yahudi. Jadi Kristen itu kelebihan mereka itu mereka sudah dewasa dalam beragama. Artinya gini, mereka sudah matang dalam beragama. Mereka melakukan kesalahan zaman dulu seperti perang salib, perang antar mereka, terus agama mencengkram negara, politik dan lain sebagainya. Mereka belajar dari situ dan mereka memperbaiki diri sehingga dipisahkanlah antara agama dengan politik. Itulah alasannya kenapa di Eropa seperti sekarang ini kalau kita lihat ya, politik itu dipisahkan dengan agama. Karena apa? Karena mereka trauma zaman dulu. Mereka menggabungkan antara agama dengan politik. Nah, itulah alasannya kenapa mereka memprivasi agama. Jadi kalau kita ke Eropa itu, kalau kita bicara agama itu nggak boleh. Oh, di sana bicara agama itu adalah aib. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa di Indonesia itu bebas bicara agama? Ya karena agama di Indonesia itu bukan privasi. Kalau misalnya agama di Indonesia itu privasi, kita nggak bisa bahas agama kan. Justru karena di Indonesia itu agama itu adalah publik, masalah publik, ya bebas bicara agama. Jadi beda dengan Eropa. Eropa itu kan agama diprivasi. Kenapa mereka memprivasi agama? Karena itu tadi, karena mereka belajar dari masa lalunya. Jadi agama yang maju itu, agama yang dewasa itu, mereka belajar dari masa lalu. Kita berangkat dari sini ya. Sebuah agama yang maju itu, agama yang bisa mengikuti zaman, agama yang berlandaskan kemajuan, biasanya mereka introspeksi diri, mereka belajar dari kesalahan. Nah, kalau kita bergeser sedikit ke Konoha misalnya, ini hanya terjadi Konoha ya. Kalau saya perhatikan ya, agama itu, kita tadi ngomong agama itu mempengaruhi kemajuan satu bangsa ya. Kenapa agama itu mempengaruhi kemajuan satu bangsa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan apa yang ada di agama gitu. Mulai dari makan, minum, tidur, semua banyak hal diatur oleh agama. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, moral kita diatur oleh agama. Jadi karena dari sini, kita berangkat dari sini ya, dasarnya dari sini ya. Agama mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Oke, fix ya. Berarti agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sama seperti Eropa misalnya. Eropa maju karena apa? Karena semangat Protestanisme tadi itu. Ya seperti yang saya katakan itu memisahkan antara politik dengan agama. Dengan mengembangkan ilmu pengetahuan. Seperti sekolah-sekolah Katolik misalnya. Sekolah Katolik itu kan kenapa mereka
berfokus pada kualitas pendidikan. Karena itu adalah bagian daripada semangat keagamaan. Jadi berarti benang-benangnya agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa ya. Jadi kalau kita masuk ke Konoha misalnya, kalau kita bergeser ke Konoha misalnya, kenapa di Konoha itu tidak belajar dari masa lalu agama orang lain misalnya? Kenapa kita di Konoha itu? Mohon maaf ya, kalau agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, kenapa kita malah menggabungkan agama dengan politik? Kenapa? Ya anggap aja saya bodoh tentang agama ya. Anggap saja saya tidak mengerti agama. Bagi sahabat yang bisa menjawab ini, bisa menjelaskan, saya akui bahwa Anda adalah orang yang sangat spesial, Anda adalah orang yang sangat cerdas. Ya anggap saja saya tidak mengerti agama, saya bodoh tentang agama. Kenapa kita di Konoha tidak memisahkan antara agama dengan politik? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua misalnya, kita tahu bersama bahwa agama itu sangat mempengaruhi pola pikir seseorang, sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Lalu, kenapa pemuka-pemuka agama di Konoha itu tidak ada misalnya sekolahnya? Artinya gini, kalau di Kristen ya, kita mengambil contoh Kristen ya, bukan berarti saya mengatakan Kristen itu lebih baik daripada Islam, bukan itu tujuan saya. Akan tetapi ini lebih dekat karena sama-sama agama samawi ya, lebih dekat. Masih banyak kemiripan, nabinya juga banyak yang mirip ya. Kenapa di agama di Konoha itu kalau pemuka agamanya itu tidak sekolah? Kalau di Kristen yang kita tahu bersama bahwa untuk menjadi seorang pendeta itu harus sekolah minimal 5 tahun. Mereka digembleng gitu. Mereka diajarin lagi. Begini loh, misalnya kalau berkhotbah seperti ini, mereka diajarin psikologi. Jadi mereka tidak hanya diajari kitab suci gitu, di ayat-ayat disuruh menghafal, enggak. Pendeta-pendeta itu cara menyebarkan agama itu mereka belajar psikologi gitu. Bagaimana cara mengajarkan agama itu ke daerah-daerah yang terpencil, bagaimana mempelajari budaya, karakter, antropologi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berkaca daripada agama Kristen tadi itu, kenapa di Konoha pemuka-pemuka agama di Konoha itu tidak sekolah gitu, tidak ada sekolahnya, ya bisa ngaji dikit langsung bisa ngajar gitu, terus viral dikit jadi pemuka agama gitu, terus jidatnya hitam dikit jadi ustadz gitu. Kenapa gitu misalnya kalau pemuka-pemuka agama di Indonesia itu tidak ada izinnya gitu, maksudnya ada sertifikatnya gitu. Karena gini, kalau misalnya nih kita sembarang gitu, asal gitu, misalnya kita mengajarkan sesuatu yang berbau agama itu kepada anak-anak kecil, misalnya kita mengajarkan, mohon maaf ya, ini hanya terjadi di Konoha ya, misalnya kita mengajarkan kebencian, misalnya kita mengajarkan tentang kafir mengkafirkan, misalnya dari kecil sudah didoktrin, misalnya mengajarkan kebencian, nanti gedenya juga anak kecil ini akan tertanam dalam pikirannya mindsetnya itu, karena agama itu sangat mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Jadi Kristen berpikir panjang ke depan gitu. Artinya gini, dulu pendeta-pendeta zaman dulu, waktu zaman kegelapan Eropa itu, ya pemuka-pemuka agama Kristen itu sama seperti di Konoha sekarang ini, tidak ada sekolahnya gitu, sembarang aja kalau mau ngajar gitu. Akan tetapi sekarang ini kalau kita perhatikan ya, nggak semua orang bisa jadi pendeta, ya kan, di Kristen. Kita mengambil contoh dari Kristen ya. Lalu kenapa di Konoha? Ini pertanyaan kedua tadi ya. Kenapa di Konoha pemuka agama itu bisa sembarangan gitu? Siapa saja bisa jadi pemuka agama. Siapa saja bisa jadi ustadz gitu. Siapa saja bisa mengajarkan tentang ilmu agama. Kenapa gitu? Kenapa tidak ada sekolah spesial gitu? Kenapa tidak ada misalnya aturan-aturan yang mengatur hal seperti ini? Karena ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena kalau kita salah-salah mengajarkan, mohon maaf ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa semua pemuka agama itu mengajarkan kebencian ya. Kalau misalnya dari kecil sudah diajarkan kita membenci agama lain gitu, kita diajarkan tentang kebencian, membenci Yahudi, membenci ini segala macam, itu yang akan menjadikan negara kita jadi konflik. Beneran guys? Setelah saya teliti dan pahami, kenapa negara muslim itu, mohon maaf ya, negara muslim itu sering konflik, ternyata penyebab dasarnya itu adalah karena pemuka-pemuka agamanya itu tidak terdidik. Pemuka-pemuka agamanya, oknum pemuka agamanya itu tidak terlatih untuk mengajar, tidak punya kompetensi gitu. Sedikit saja punya ilmu langsung disuruh ngajar.
padahal dia tidak mengerti apa yang diajarkan itu akan berdampak kepada kemajuan suatu bangsa. Itu akan mempengaruhi pola pikir si anak kecil ini. Nanti kalau udah gede jadi mohon maaf ya, jadi teroris misalnya. Itu yang akan berdampak ke masa depan. Itu yang nggak dipikirkan orang-orang di Konoha gitu. Jadi mungkin antara sahabat yang nonton video ini sedikit tersinggung gitu. Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas itu akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Jadi kenapa di Konoha kita tidak memikirkan hal semacam ini? Karena ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena ini akan mempengaruhi pola pikir anak bangsa. Kalau dari kecil kita sudah mengajarkan kebencian, dari kecil kita sudah mengajarkan tentang membenci Yahudi, membenci umat ini, membenci ini segala macam. Nanti kalau udah gede gimana dia? Apa nggak jadi teroris dia? Iya kan? Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Jadi kalau di antara sahabat yang nonton video ini tersinggung karena saya ngomong seperti ini, karena saya sudah meneliti jauh-jauh hari, saya sudah meneliti, ini adalah keresahan saya. Saya sudah banyak membaca buku, ratusan buku saya baca. Ternyata akar permasalahannya kenapa negara muslim itu selalu terbelakang, selalu ribut, selalu konflik itu. Karena apa? Karena pemuka-pemuka agama itu tidak ada sertifikasi, tidak ada didikan tertentu, tidak ada batasan-batasan, tidak ada ilmu yang diajarkan, tidak ada ilmu pendidikan untuk mengajarkan seseorang yang berkualitas, tidak diajarkan pelajaran-pelajaran yang mumpuni, yang bisa membangun suatu bangsa, iya kan? Jadi ini sangat penting, tapi sering kita abaikan gitu, sering kita perhatikan. Dan selain itu, saya juga sering melihat ya di rumah ibadah di Konoha itu ya, pemuka-pemuka, oknum pemuka agama itu sembarangan ngomong politik. Kenapa? Coba, ini pertanyaan ketiga ya. Kenapa pemuka-pemuka agama di Konoha itu dengan gampangnya bicara politik di rumah ibadah? Kenapa? Kenapa menggabungkan antara agama dengan politik? Kenapa? Kalau pemuka agama itu bicara politik, ngomong politik di rumah ibadah, sama seperti guru agama ngomongin ilmu politik. Lalu kalau guru agama bisa mengajarkan ilmu politik, buat apa ada universitas ilmu politik? Buat apa ada universitas hukum? Buat apa ada ilmu politik di universitas beda jurusan? Jadi kalau ada pemuka agama mengajak nyampurin masalah politik, itu sama aja dia seperti guru olahraga tapi ngajarin matematika. Kan nggak nyambung kan? Itu bukan keahliannya. Jadi sesuatu yang diajarkan seseorang itu tapi bukan keahliannya, itu akan menunggu kehancuran. Tahu apa guru agama tentang politik coba? Tahu apa? Kenapa dia menyeret-nyeret politik ke dalam agama? Kenapa dia menggabung-gabungkan antara politik dengan agama? Kenapa kita dipaksa diseret-seret tentang politik? Di rumah ibadah ngomongin politik, di rumah ibadah kampanye dan lain sebagainya, di rumah ibadah membenci umat lain, di rumah ibadah membenci suku lain dan lain sebagainya. Beragama tapi rasis, ya kan? Kenapa seperti itu? Kenapa kita justru beragama itu semakin rasis, gitu, semakin membenci umat lain? Buat apa kita beragama? Bukankah agama itu untuk kedamaian? Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kenapa? Coba dijawab ya. Mungkin saya yang bodoh tentang agama ya. Mungkin saya yang tidak berpengetahuan tentang ilmu pengetahuan agama ya. Akan tetapi kenapa pemuka agama di Konoha itu dengan mudahnya bisa bicara politik? Sementara di agama Kristen, seorang pendeta itu tidak dibenarkan bicara politik. Karena itu dua hal yang berbeda. Sangat tidak disarankan bicara politik. Di agama Kristen itu tidak ada yang namanya sistem menggabungkan antara politik dengan agama, karena mereka sudah belajar dari masa lalu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa Konoha tidak belajar dari masa lalu? Kenapa? Coba tolong dijawab ya. Selain itu saya melihat ya di Konoha itu ya, ini hanya di Konoha ya, agama di Konoha itu saya melihat ya, agama itu kalau kita teliti, kalau kita perhatikan sepaket dengan politik. Artinya gini, ada tujuan-tujuan politik berjubah agama seperti khilafah misalnya. Khilafah ini kan sebenarnya kan politik berjubah agama kan. Sebenarnya ada tujuan tersendiri. Artinya gini, punya dua tanah air. Tanah air itu khilafahnya beda, tanah air Indonesia itu tanah airnya kan beda gitu. Jadi ada semacam dua tanah air. Jadi menurut saya pribadi ya, ini hanya terjadi di Konoha ya.
Kita tidak bisa membangun suatu bangsa atau membangun, negara kita itu kalau kita punya 2 tanah air gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan Kristen misalnya, Kristen itu tidak ada kewajiban misalnya pergi ke Israel gitu. Mereka harus, ke sana ada kewajiban ke sana dan mereka harus menjunjung tinggi bahwa tanah airnya di Israel dan lain sebagainya, nggak ada seperti itu. Tapi kalau agama di Konoha saya melihat ya, tanah airnya itu ada 2 gitu, kalau saya perhatikan ya, ada 2. Kenapa gitu? Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita punya tanah air 2, artinya gini, jujur-jujuran aja ya, kalau kita punya tanah air 2, mana yang kita bela? Iya kan? Tanah air agama atau tanah air bangsa kita? Ini punya 2 tanah air gitu, jadi susah gitu, susah untuk maju. Karena gini, orang yang beragama itu dominan ya, tapi nggak semuanya. Orang yang beragama itu ya, dominan kita akan lebih membantu yang seagama dengan kita daripada senegara dengan kita. Jujur-jujuran aja, jangan bohong-bohongan. Ya, kalau saya teliti dan perhatikan, ini saya lama memperhatikan ini ya. Kita tuh lebih membantu saudara kita yang seiman daripada yang senegara. Bahkan yang jauh ribuan kilometer, saudara kita yang seiman, kita lebih peduli daripada tetangga kita yang kelaparan. Itulah bahayanya kalau dua punya tanah air. Punya tanah air agama, punya tanah air negara. Jadi semacam 2 kewarganegaraan gitu. Bikin negara di dalam negara gitu. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Coba tolong dijawab ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa agama di Konoha itu terlalu banyak hafalan? Hanya di Konoha, ini hanya terjadi di Konoha ya. Padahal kan, hafalan-hafalan itu lebih membebani kita. Karena gini bro, kenapa kebanyakan hafalan itu membebani seseorang? Karena gini, kalau dia misalnya menemu satu dalil nih, dihafalkan. Setelah dihafalkan, biasanya diperdebatkan. Setelah diperdebatkan, dibetul-betulkan gitu, berdebat tentang begini, begono, begitu segala macam. Tapi tidak dilafalkan. Jadi kebanyakan hafalan itu menurut saya itu bikin otak puyeng. Karena apa? Karena kita seperti, mohon maaf ya, katak bawah tempurung. Lebih baik kita mengerti satu ayat, kita pergunakan di kehidupan kita sehari-hari. Ada kita nemu nih ayat yang baik misalnya, ayat-ayat tentang kebersihan misalnya, atau ayat-ayat tentang umat beragama gitu, toleransi misalnya. Kita harus toleransi terhadap umat lain misalnya. Kita harus menjaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian daripada iman misalnya. Itu lebih baik kita praktekkan di dunia nyata daripada kita ribuan ayat kita hafal-hafal gitu, tapi satu pun tidak kita praktekkan. Menurut saya itu lebih tidak masuk akal gitu, lebih tidak efisien gitu, lebih sia-sia kalau kita banyak menghafal ayat-ayat, akan tetapi satu pun tidak kita praktekkan. Kalau misalnya kita berpikir secara rasional, kita perhatikan di Indonesia ya, Indonesia itu adalah salah satu negara yang paling banyak pemain judi slotnya misalnya. Jadi di Konoha itu ya, ini di Konoha ya, bukan Indonesia. Di Konoha itu ya, saya sering melihat ya, orang habis ibadah lanjut ngeslot gitu maksudnya. Jadi gue bingung ya, itu ibadah itu berarti memisahkan antara ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Jadi disekularkan gitu. Padahal ibadah itu kan termasuk pekerjaan kita ya. Misalnya nih kita pekerjaannya misalnya jadi kasir atau jadi apa misalnya. Itu kan bagian daripada ibadah kita gitu. Tapi kalau saya melihat di Konoha itu ya, ibadah dengan pekerjaan itu disekularkan, dipisahkan gitu. Padahal kan pekerjaan itu kan ibadah. Kita ambil contoh misalnya agama Kristen. Kenapa? Bukan berarti saya mengatakan agama Kristen itu semuanya maju. Tetap aja nggak maju seperti Burundi, seperti negara-negara Sudan dan lain sebagainya. Tetap aja nggak maju. Cuman biasanya mereka itu maju karena apa? Karena mereka mengambil yang baik-baik. Artinya gini, dalam agama Kristen itu pekerjaan itu adalah ibadah. Contoh misalnya menjadi guru misalnya, guru agama, atau menjadi insinyur misalnya, atau jadi YouTuber misalnya. Dia akan melakukan itu sepenuh hati karena itu adalah bagian daripada ibadahnya kepada Tuhan. Jadi beda seperti di Konoha misalnya. Kalau kita misalnya nih di Konoha ya, kita bekerja misalnya, apa lu mengejar dunia, padahal kan enggak. Pekerjaan kita itu adalah ibadah juga. Misalnya nih kita mengajar jadi guru misalnya, ya jadilah guru yang terbaik, jadilah guru yang bermanfaat bagi murid-muridnya, jadilah guru yang bisa
mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadilah guru yang tidak korupsi, jadilah guru yang menaikkan SDM bangsa. Bukan berarti kita mengatakan kalau lagi ngajar di sekolah misalnya, kalian tidak ngerjain PR juga, saya tetap digaji. Itu adalah pekerjaan guru di Konoha kan. Berarti dia tidak berusaha untuk membujuk siswanya, bagaimana siswanya supaya tidak malas belajar, tidak malas ngerjain PR. Dia tidak berpikir seperti itu. Dia berpikir pada dirinya sendiri. Jadi dia mungkin ya, oknum-oknum guru seperti ini dipengaruhi apa? Dipengaruhi karena pekerjaan itu dianggap adalah mengejar dunia. Pekerjaan itu tidak dianggap ibadah. Jadi makanya saya katakan tadi di awal, agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena gini, dalam agama itu kalau misalnya kita tradisi beragama maksudnya, kalau kita menganggap bahwa pekerjaan kita itu adalah mengejar dunia, mengejar harta dan lain sebagainya, kita akan beranggapan bahwa pekerjaan kita itu tidak terlalu penting. Kenapa ada oknum guru kalau bekerja itu setengah hati gitu, tidak menikmati pekerjaannya, tidak menganggap bahwa pekerjaannya itu adalah ibadah dari Tuhan? Karena mereka menganggap bahwa pekerjaan itu adalah mengejar dunia. Nah, ini adalah pengaruh daripada agama. Jadi prinsip dalam beragama atau tradisi dalam beragama, ini bukan agamanya yang salah ya, tapi tradisi dalam beragama ini yang salah. Kalau tradisi dalam beragama ini salah, maka ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh apa? Oleh para oknum guru. Jadi kalau oknum guru itu malas-malasan dalam mengajar, maka SDM-nya tidak akan maju. Jadi udah kelihatan kan apa pengaruhnya, apa hubungan antara agama dengan kemajuan suatu bangsa. Kita ambil contoh lain misalnya. Kenapa di negara itu banyak orang yang korupsi misalnya? Kenapa banyak pejabat-pejabat kita itu yang korupsi? Karena apa? Karena para pejabat itu menganggap bahwa pekerjaan mereka itu bukan pekerjaan dari Tuhan. Mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah mengejar dunia. Mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka itu hanya formalitas semata. Mereka tidak menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan dari Tuhan. Tidak menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah ibadah. Jadi mereka menganggap bahwa pekerjaan itu adalah hanya mengejar dunia. Sehingga orang-orang atau pejabat-pejabat di Indonesia itu menganggap bahwa pekerjaan mereka itu tidak terlalu penting. Sehingga mereka dengan mudahnya melakukan korupsi, melakukan tindakan-tindakan pungli gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka menganggap bahwa pekerjaan itu adalah bukan ibadah, sehingga ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Banyak yang korupsi, kalau satu korupsi, yang lain juga pengen ikutan korupsi, memberikan contoh yang korupsi, oknum guru di sekolah juga korupsi, dan lain sebagainya. Jadi sudah kelihatan kan, pengaruh daripada tradisi dalam beragama ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Orang yang mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, bahwa itu artinya dia tidak mengerti apa itu sebenarnya agama. Saya Ray Konoha, salam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. 10 negara yang paling tidak aman atau negara yang sering konflik di dunia itu, menurut data ya, 10 negara yang sering konflik itu adalah didominasi negara muslim. Sekali lagi, 10 negara menurut data ya, bukan menurut saya. Nanti datanya akan saya tampilkan di deskripsi ya. Jadi saya tidak asal mangap mengatakan bahwa 10 negara yang paling tidak aman atau yang sering konflik di dunia itu didominasi oleh negara-negara muslim seperti Suriah, Afghanistan, Yaman, dan lain sebagainya. Jadi negara-negara ini mendominasi ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa semua negara Islam itu tidak nyaman atau tidak baik atau sering konflik. Bukan itu tujuan saya. Maksudnya selalu didominasi. 10 negara yang paling konflik itu selalu didominasi oleh negara muslim. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Tapi disclaimer dulu ya, ketika saya bongkar ini, bukan berarti saya benci dengan Islam ya, bukan. Di sini saya mengambil data ya, saya tidak asal menganggap. Saya justru kasihan gitu, atau saya justru prihatin gitu. Kenapa negara muslim itu selalu konflik gitu? Iya nggak apa-apa sih kalau misalnya mengatakan bahwa, negara Kristen itu adalah negara yang paling banyak menjajah. Negara Kristen itu adalah yang memulai Perang Dunia Kedua. Negara Kristen itu banyak menggenosida orang-orang Indian. Oke, saya nggak masalah. Saya aku itu. Saya juga bukan Kristen ya. Jadi gini, kalau kita mengatakan bahwa negara Kristen juga pernah melakukan penjajahan,
Nih saya buka data ya. Memang zaman Ottoman, zaman Turki Utsmani dan lain sebagainya, waktu kejayaan negara Islam itu, memang mereka tidak punya jajahan. Terlepas jajahannya itu diperlakukan baik atau tidak baik, nggak jadi masalah ya. Ada satu alasan kenapa di negara Muslim itu sering konflik yang jarang disadari. Ini sangat jarang disadari ya. Kenapa? Gini bro, karena di negara Muslim ini saya tidak menyalahkan agamanya ya. Ini mungkin tradisi agamanya ya. Dalam tradisi agama Islam, itu tidak memisahkan antara politik dengan agama. Sekali lagi, kita berangkat dari sini ya. Di agama Islam itu ada istilah namanya Islam politik. Jadi, Islam itu dengan politik itu sepaket. Itu tidak bisa dipisahin. Tradisi agama sekarang ya, nggak tahu kalau ada tradisi agama Islam zaman dulu saya kurang tahu ya. Tapi kalau sekarang ini ya, kalau saya pelajari sekarang ini, itu sepaket. Nah, justru ini akan menjadi bumerang. Bumerangnya seperti apa? Jadi gini, karena agama dan politik itu di agama Islam itu digabung, maka ini sering digunakan atau sering dimanfaatkan, sering menggunakan agama untuk konflik, menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya. Jangankan untuk konflik, untuk capres saja banyak menggunakan agama. Politisi juga menggunakan agama. Jadi agama itu sering dimanfaatkan. Agama itu sering dijadikan keset. Agama itu sering dilacurkan. Agama itu sering diinjak-injak gitu, dimanfaatkan. Jadi inilah yang masalah kalau saya perhatikan ya, masalah di negara Islam ya. Tapi saya tidak menyalahkan agamanya ya, saya hanya menyalahkan tradisinya. Karena tradisi dalam beragama itu bisa diubah. Mungkin ya tersahabat, mungkin ada yang nggak terima ya. Tapi gini bro, Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Jadi kalau saya mengatakan bahwa di agama Islam itu politik dengan agama itu tidak dipisah, sehingga ini akan menjadi bumerang, ini menjadi pemicu konflik. Jadi kejahatan yang dibalut dengan agama, maka kejahatannya itu akan terlihat mulia. Sekali lagi saya katakan, kejahatan yang dibalut dengan agama, maka kejahatan itu akan terlihat mulia. Jadi itulah alasannya kenapa Eropa memisahkan antara agama dengan politik. Dari mana mereka belajar? Dari sejarah kelam mereka, sejarah abad Renaissance, sejarah kegelapan Eropa. Jadi di zaman dulu kita berkaca, kita belajar dari kesalahan orang lain ya. Orang cerdas itu atau orang bijak itu, orang Islam kan pasti cerdas ya. Mari kita gunakan kecerdasan kita ya. Eropa memisahkan antara agama dengan politik karena apa? Karena mereka belajar dari kesalahan yang dulu, yaitu pada zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance mirip-mirip seperti di Konoha seperti sekarang ini ya. Semua hal disangkut pautkan dengan agama. Semua hal ekonomi, politik, negara digabung semuanya dengan agama. Maka saat itu Eropa terpuruk. Karena apa? Karena agama mencengkram semuanya, mencengkram negara, politik, ekonomi, semua hal dicengkram. Maka Eropa saat itu terpuruk. Itulah alasannya kenapa mereka trauma. Sebenarnya mereka itu trauma menggabungkan antara agama dengan politik. Oke, sekarang kita bergeser lagi ke agama Islam ya. Jadi dalam agama Islam juga seperti itu. Saya melihat ya. Agama dengan politik itu tidak dipisahkan. Kalau saya mengatakan bahwa kalau untuk maju, caranya bagaimana caranya negara Islam itu supaya tidak konflik atau tidak supaya maju, maksudnya harus dipisahkan antara agama dengan politik. Kalau saya mengatakan seperti ini, mungkin yang tersahabat yang nonton video ini pasti mengatakan saya, oh kamu liberal, oh kamu sesat, oh ngaji dulu salah, ilmu masih cetek. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini atau kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat yang datang dari kaum asobiah. Kaum asobiah itu apa? Kaum fanatik terhadap komunitas tertentu. Jadi susah ya. Makanya yang nonton video ini kalau misalnya tidak menggunakan logika, ini diskusi kaum intelektual ya. Silakan di skip ya. Jadi nanti takut terjadi kesalahpahaman ya. Kalau nonton video ini cuma setengah-setengah, mending jangan skip aja gitu. Karena video ini akan harus ditonton keseluruhan biar nggak gagal paham gitu maksudnya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa bagaimana cara mengurangi konflik di negara Islam itu harus memisahkan antara agama dengan politik. Kalau saya mengatakan seperti itu, pasti saya dituduh PKI kan? Iya kan? Benar nggak?
pasti saya dituduh liberal kan. Padahal ada banyak kejadian-kejadian. Kalau kita rajin membaca, kita berkaca pada Eropa. Kenapa Eropa memisahkan? Karena mereka justru menjaga nama baik agama itu sendiri. Mereka tidak mau mencoreng. Kalau misalnya nih ada pemuka agama yang menggabungkan antara agama dengan politik, misalnya dia di rumah ibadah, dia menggabungkan politik dengan agama misalnya. Ada banyak di Konoha ya, jujur-jujuran aja ya, di Konoha pemuka agama yang bicara tentang politik. Padahal itu kan bukan bidangnya. Sama seperti guru olahraga berbicara tentang fisika. Jadi kalau misalnya ada pemuka agama berbicara tentang politik, itu dua keilmuan yang beda. Itu dua hal yang berbeda. Dia berbicara bukan di skillnya gitu, bukan keahliannya. Bagaimana mungkin seorang guru olahraga misalnya bicara tentang fisika misalnya? Bagaimana caranya itu? Itu kan bukan keahliannya. Jadi sama seperti pemuka agama yang bicara politik di rumah ibadah. Jadi nggak boleh sebenarnya pemuka agama bicara politik. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh Amerika. Jadi saya sering ya mendengar ya umat muslim mengatakan, oh umat muslim itu diprovokasi oleh Amerika. Iya benar, saya setuju. Diprovokasi oleh sekutu, oleh barat gitu. Saya setuju. Justru yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kita mau diprovokasi? Karena Amerika itu kan pengen negara muslim hancur gitu. Bagaimana cara negara barat itu menghancurkan negara muslim? Caranya dengan apa? Dengan menggabungkan antara politik dengan agama. Jadi mereka tahu kelemahan agama Islam. Kelemahan agama Islam itu adalah karena agama Islam itu menggabungkan antara agama dengan politik. Jadi ini yang dimanfaatkan. Bagaimana cara mereka mengadu domba umat muslim yang ada di Konoha misalnya? Caranya seperti apa? Caranya dengan menggelontorkan dana. Untuk apa? Untuk mengadu domba. Jadi gini, CIA atau Secret American Intelligence tidak perlu mereka itu menyamar ke Indonesia untuk mengadu domba negara Muslim atau pergi ke Suriah atau ke Yaman atau ke negara Islam. Kalau mereka mau menginvasi atau menghancurkan negara Islam, mereka tidak perlu menyamar, nggak perlu. Cukup biaya saja orang misalnya, contoh misalnya pemuka agama dikasih duit, digelontorkan duit, dikasih dana, terus nanti disuruh khotbah atau ceramah yang bermuatan politik. Nah, kalau udah seperti ini, awalnya mengkafir-kafirkan gitu, terus membenci umat lain gitu, terus membenci kelompok lain. Jadi makanya saya tidak suka orang yang mengkafir-kafirkan ya. Ya terserah ya, saya juga tahu arti kafir itu adalah kafir artinya penutup atau menutup diri dengan Tuhan. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yaitu Amerika. Amerika sebenarnya mengambil peluang. Yang salah itu, yang tolol itu sebenarnya kita. Kenapa kita mau diprovokasi? Kita sering mengatakan, oh ini kerjaan Amerika, oh ini kerjaan Inggris, oh ini kerjaan Barat. Yang jadi permasalahan itu kenapa kita mau adu domba? Sama seperti misalnya, kenapa di Konoha ini terjadi pembubaran ibadah paksa agama lain misalnya? Kenapa? Ini karena ulah oknum pemuka agama ketika khotbah, oh kita harus perangi kafir, kita harus membenci umat lain. Nah ini dimanfaatkan oleh Amerika. Di sini peluangnya. Jadi kalau politik digabung dengan agama, beginilah jadinya. Ini yang dimanfaatkan oleh Amerika dan sekutu. Mereka tahu kelemahan Islam itu bahwa mereka menggabungkan antara agama dengan politik. Kalau pemuka agama itu, oknum pemuka agama berbicara tentang politik itu artinya sengaja dia mengotori agama itu sendiri. Ini yang dimanfaatkan oleh Amerika. Tinggal disogok aja pemuka agama, oknum pemuka agama, dikasih duit, digelontorkan. Nanti kamu bicara ini ya, bicara tentang politik ya. Nanti kamu mengkafir-kafirkan ya. Ketika suatu negara itu saling mengkafirkan, maka mereka akan perang saudara. Kalau sudah perang saudara, maka Amerika akan turun. Jadi cara menjaga suatu negara itu sangat gampang, coy. Nggak usah pakai tentara, bedilan, nggak usah. Menggunakan agama saja. Kenapa menggunakan agama? Karena biayanya sangat murah, gitu. Dengan memprovokasi, dengan dana yang sedikit, bisa menghancurkan sebuah negara. Amerika juga tahu, negara-negara lain juga tahu bahwa negara muslim itu negara fanatik. Mereka sangat fanatik dengan agama, sehingga mereka diprovokasi melalui agama. Dengan cara apa? Peluangnya itu tadi, menggabungkan politik dengan agama. Jadi kalau
sesuatu yang bermuatan politik ini disusupi di rumah ibadah, kalau misalnya khotbah-khotbah yang bermuatan politik, maka ini akan dimanfaatkan, ini akan menunggu kehancuran. Gini deh, saya ambil contoh ya. Kenapa saya mengatakan bahwa politik itu tidak bisa digabung dengan agama? Ini hanya opini saya pribadi ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa kita harus memprivasi agama. Bukan seperti itu tujuan saya. Karena politik itu adalah kotor guys, jujur ya. Coba kita perhatikan di Indonesia. Seorang DPR, kalau mencalonkan diri, pasti dia melakukan serangan fajar 200.000 per kakak misalnya, per orang misalnya. Jadi dengan terang-terangan dia menggunakan politik yang kotor, menyogok masyarakat. Kalau sesuatu yang kotor politik ini, politik itu kan acting kan, banyak actingnya. Kadang sekarang berantem, besoknya baikan lagi. Kan politik kan biasa seperti itu, tapi agama nggak boleh seperti itu. Nggak bisa adu domba gitu. Kadang kita susah membedakan di negara muslim itu ya, mana kepentingan politik, mana kepentingan agama. Ini sangat susah dibedakan. Jadi kadang umatnya bingung, pusing sendiri, yang mana sih? Bagaimana kita menjadi umat muslim yang maju kalau misalnya kita ribut gitu, ribut antar umat beragama. Pertama dikabir-kabirkan, terus disuruh membenci agama lain gitu. Biar apa? Biar kita perang saudara. Kalau sudah perang saudara maka mereka turun. Seperti yang dilakukan oleh di Suriah, Yaman, Irak dan lain sebagainya. Mereka awalnya diprovokasi gitu. Satu agama juga disuruh mengkafir-kafirkan agama lain gitu. Disuruh mengkafir-kafirkan seagama maksudnya. Terus disuruh membenci. Kalau mereka sudah perang, maka mereka tinggal turun dan mengambil kekayaan Indonesia. Kenapa mereka pengen Indonesia itu hancur? Karena ada yang dipengen sama mereka, yaitu sumber daya alam. Papua misalnya, Freeport, Morowali misalnya, nikel dan lain sebagainya. Jadi itu alasannya kenapa saya mengatakan kita tidak boleh terpancing atau terprovokasi oleh kerja bawah tanah daripada agen-agen daripada CIA. Agen-agen daripada CIA ini nggak usah mereka menyamar orang Amerika tinggal di sini, enggak. Orang-orang kita juga yang dibayar sama orang itu. Oknum-oknum pemuka agama kita juga yang dibayar. Mudah-mudahan ya. Oh, penelitian saya ini tidak tepat ya. Oknum pemuka agama kita itu yang disuruh. Makanya kalau misalnya ada pemuka agama yang disuruh membenci agama lain, mengkafir-kafirkan, atau membenci pengajian lain dan lain sebagainya, jangan dengerin guys. Itu adalah cara Amerika untuk memprovokasi atau menghancurkan negara Islam. Jadi konflik yang terjadi di Yaman ataupun di Irak atau di Suriah itu polanya selalu sama. Mereka awalnya mengkafir-kafirkan satu kelompok yang sana dengan kelompok yang lain, pengajian yang A ke pengajian B, terus komunitas A, komunitas B, antara Syiah dan Sunni misalnya. Mereka itu dibentur-benturkan. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini ada yang bantah misalnya, nggak ada hubungannya antara agama digabungkan dengan politik sehingga negara jadi konflik. Ini mungkin karena masalah korupsi merajalela, mungkin pemerintahnya jolim dan lain sebagainya. Nah, gua patahin nih bro ya. Biasanya kalau pemerintahnya suka korupsi, masyarakatnya juga suka korupsi guys. Contoh misalnya, masyarakatnya itu suka, kalau ketemu polisi misalnya ditilang, iya 86 gitu, bayar 200.000, nyogok polisi, terus pungli, parkir liar, penipuan, berbohong, nyontek di sekolah. Apa persamaan antara nyontek dengan korupsi? Sama-sama tidak jujur. Jadi di masyarakat yang hipokrit itu seperti di Konoha ya, kenapa masyarakat kita itu suka komplain kalau ada korupsi? Bukan karena mereka peduli dengan kemajuan suatu bangsa, bukan karena mereka tidak kebagian. Sekali lagi saya katakan, kenapa kita kebanyakan komplain? Oh masyarakat pemerintah korup. Sebenarnya kita nggak peduli sama negara kita mau korup mau nggak. Kita peduli sama diri kita sendiri, karena kita tidak kebagian itu. Makanya kenapa kita suka mengatakan pemerintah itu korup. Bukan karena kita peduli, tapi karena kita tidak kebagian. Lalu bagaimana solusinya? Negara muslim itu biar nggak konflik. Solusi dari saya pribadi ya, ini saya pribadi ya, bukan berarti saya mengatakan solusi yang paling tepat ya. Solusi dari saya itu memisahkan antara agama dengan politik. Mungkin kalau saya mengatakan seperti ini, pasti saya dikatakan, oh kamu liberal, oh kamu anti Arab, oh kamu anti Barat, oh kamu sesat, ngaji dulu sana gitu. Banyak komentar-komentar seperti itu. Kamu PKI dan lain sebagainya. Justru saya sayang sama agama itu guys, beneran. Saya nggak bohong. Saya sayang sama agama itu. Saya sangat kasihan sama agama itu.
Nah teman-teman, itulah dia video di mana seorang pemuda sebagai penerus almarhum Kiai Haji Buya Syakur Yassin, dia adalah seorang yang memuji-muji orang Kristen dan ajaran Kristen. Ia bicara secara jujur, ia mengungkapkan orang-orang Kristen dan pendeta bahwa pendeta itu mereka belajar teologi selama 4 dan 5 tahun untuk menjadi seorang pengkhotbah. Dan ini memang benar apa yang disampaikan oleh pemuda itu, bahwa memang sebelum menjadi pendeta itu, ya, kita harus belajar teologi dulu, menempuh pendidikan teologi selama 4-5 tahun. Baru setelah selesai dari bangku teologi dan tidak semena-mena menjadi seorang pendeta, ada jalur yang harus ditempuh. Kalau di Kristen Protestan harus menjadi vikaris. Vikaris itu merupakan bentuk didikan atau syarat untuk menjadi pendeta, ya, diutus di gereja-gereja selama 2 tahun. Apa yang mereka kerjakan? Mereka melayani, belajar melayani, dan disitulah setelah mereka selesai 2 tahun, maka barulah ditabiskan menjadi seorang pendeta. Jadi tidak mudah, saudara. Ya, memang benar dengan apa yang disampaikan oleh pemuda ini. Berbeda dengan para mualaf-mualaf, tiba-tiba sudah menjadi seorang penceramah. Padahal dulunya mereka belum pernah belajar teologi, belum pernah belajar Alkitab, bahkan ikut-ikut pedalaman Alkitab, tidak pernah. Tetapi setelah menjadi pindah server, mereka mendadak menjadi seorang penceramah di dalam masjid. Nah, ini kocak teman-teman, ya. Ya, memang sangat berbeda antara pendeta dengan para mualaf-mualaf itu yang ngaku-ngaku seorang pendeta, ya, seperti Ustaz Kainama. Ustaz Kainama pernah ia mengaku-ngaku bahwa ia pernah STT Jakarta, pernah sekolah teologi di Leiden Belanda, dan ketika mengaku bahwa pernah menjadi atau pernah studi di Haifa, Israel, semuanya bohong-bohong, tidak ada. Apalagi di STT Jakarta, langsung lembaga STT dari Jakarta mengklarifikasi bahwa Ustaz Kainama tidak pernah menjadi seorang mahasiswa atau pernah belajar di sana. Nah, ini kebohongan-kebohongan mereka yang mereka lontarkan terhadap publik, dan saya respect terhadap pemuda ini karena ia berbicara secara jujur dan secara rasional terkait dengan orang-orang Kristen yang menjadi pendeta. Menjadi pendeta tidak mudah. Yang pertama, belajar teologi selama 4 dan 5 tahun, dan kemudian diproses menjadi vikar. Kalau gagal menjadi vikar, ya tidak jadi pendeta. Nah, itu berbeda dengan mereka. Mereka pindah server, tiba-tiba sudah menjadi seorang penceramah dan diundang di mana-mana. Tujuannya apa? Supaya mereka dapat cuan dan dapat panggung dari orang-orang yang ngaku-ngaku pendeta. Nah, puji Tuhan saudara, penerusnya Kiai Haji Buya Syakur sungguh sangat bermunculan. Dan mengapa orang Kristen senang dan respek kepada almarhum Kiai Haji Buya Syakur? Karena ajarannya yang sangat mengedukasi semua kalangan, saudara. Secara pengetahuan, semuanya atau semua kalangan pasti respek terhadap almarhum Kiai Haji Buya Syakur, ya. Tidak menyinggung-nyinggung ajaran dan apalagi iman agama lain. Dan kemudian almarhum Kiai Haji Buya Syakur jujur di dalam ia beragama dan beriman. Nah, teman-teman, saya melihat video tadi, video anak muda tadi, ya sungguh sangat saya respect secara pribadi dan sangat mengedukasi terkait dengan kejujurannya. Dan sama dengan almarhum Kiai Haji Buya Syakur Yassin, di mana ajaran beliau sungguh sangat mengedukasi
karena almarhum sangat jujur di dalam ia beriman dan beragama. Mungkin ada banyak yang tidak suka terkait dengan ketulusan dan kejujurannya, tetapi memang itulah faktanya. Ada banyak orang tidak mau dan tidak mendengar kebenaran, tetapi biarlah kebenaran itu yang menghakimi hati mereka sendiri. Ya, dan salah satunya pemuda ini. Kiranya pemuda ini menjadi berkat untuk semua orang. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Yuk berkomentar di kolom komentar. Kiranya komentar saudara memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang membaca dan menontonnya. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.